Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN untuk kelas 10, tepatnya pertemuan yang ke-8. Adapun judul pelajaran kita pada kesempatan ini adalah wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak kami, coba perhatikan bagian A, wawasan Nusantara. Apakah pengertian daripada wawasan Nusantara? Pengertian wawasan Nusantara menurut ketetapan MPR tahun 1999 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, yakni dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata dasar wawas. Menurut bahasa Jawa, wawas itu sama dengan pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Sedangkan Nusantara berasal dari dua suku kata, yaitu Nusa dan Antara. Wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Wawasan Nusantara disingkat WANUS secara terminologis. Menurut Profesor Wan Usman mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Sedangkan menurut garis-garis besar haluan negara tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Dalam garis-garis besar haluan negara disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Asas wawasan Nusantara. Adapun asas-asas wawasan Nusantara seperti berikut ini. A. Kepentingan yang sama. B. Keadilan. C. Kejujuran. C. Solidaritas. Dan E. Kerjasama. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Fungsi wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman
motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan Wawasan Nusantara. Apakah tujuan Wawasan Nusantara? Yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nah, anak-anak kami, mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan anak kami buat di kolom komentar. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.